Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu senja yang lengang, seorang wanita dari Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Badan yang ramping dan mukanya yang ayu tidak dapat menutupi kepedihan yang tengah melanda hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Musa AS. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu berjalan masuk dengan kepala yang terus merunduk. Air matanya berderai tak kala ia berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai perempuan?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawabnya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desa Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun akhirnya bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinahan itu, saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal." Ucap wanita itu menangis sejadi-jadinya. Mendengar itu, Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang beliau menghardi. "Perempuan bejat, lenyah kamu dari sini, agar siksa Allah Ta'ala tak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan matanya karena merasa jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati hancur luluh keluar dan melangkah terantuk-antuk dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tidak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa bejat perbuatannya. Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Musa. Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa alaihissalam terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Kata Nabi Musa alaihissalam dengan rasa ingin tahu, bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril alaihissalam dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa alaihissalam penasaran. "Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," kata Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya.
Ia mengangkat tangan dengan khusyuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa AS menyadari orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahawa salat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan seolah-olah menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahawa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa meninggalkan salat lebih besar daripada zina, bukan berarti zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina karena termasuk kategori dosa besar di samping syirik dan membunuh anak karena khawatir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Seseorang yang melakukan zina, maka hilanglah sifat-sifat mulia dari dirinya dan dicabutlah nur keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perbuatan-perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.